Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di tengah-tengah para syabab ataupun para pemuda, atau lebih akrabnya dengan para comblo. Insyaallah kita akan bincang-bincang seputar permasalahan mereka, dan sebelumnya saya sapa dulu mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Ada Ismail? Masih sehat ya. Yang namanya pemuda ini adalah aset umat yang harus kita jaga, dan tentunya mereka memiliki permasalahan tersendiri, dan mungkin kita akan mencoba untuk berbicara dari hati ke hati dengan pemuda, kira-kira masalah apa yang mereka hadapi. Ini Masya Allah, para pemuda yang gagah-gagah ini, kira-kira apa yang perlu untuk kita bicarakan saat ini? Ya, mungkin saya mau bertanya Ustaz, ya, tentang ingin walimah, tapi apa namanya, belum punya dana untuk bisa mewujudkan walimah saya. Ini pertanyaan yang sangat penting ya. Saya sendiri tambah bersemangat mendengarkan pertanyaan ini. Iya, apalagi kalau yang belum menikah. Memang insya Allah pernikahan ini adalah merupakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Iya, salah satu cara Allah untuk menjaga kehormatan seorang hamba itu dengan motivasinya untuk menikah. Yang terkadang keinginan untuk menikah ini kadang terhalangi dengan berbagai macam faktor, salah satunya adalah dana. Maka yang perlu untuk kita lakukan pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Nabi sampaikan ada 3 kelompok manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Thalathun haqqun 'alallahi aunuhum. 3 kelompok manusia yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah an-nakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang menikah tujuannya ingin menjaga kehormatan. Ya. Daripada terjerumus ke maksiat, maka kehormatan seorang mukmin itu harus dijaga. Cara menjaganya adalah dengan menikah. Dan menikah ini tujuan yang mulia, dan tentunya pasti ada tantangan. Maka kita sebagai hamba Allah yang lemah, walaupun fisik gagah seperti ini, besar-besar, tapi tetap kita lemah di hadapan Allah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita ditolong cepat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan ini, luruskan niat. Luruskan niat dalam pernikahan. Bagaimana meluruskan niat? Kita niatkan menikah itu menjaga kehormatan. Karena sungguh sesuatu yang sangat hina ketika kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan ini lalu kemudian terjerumus. Apalagi ujian terbesar yang dihadapi oleh anak manusia yang bernama laki-laki itu adalah ujian wanita. Nabi sampaikan, ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak kutinggalkan fitnah, ujian terbesar yang bisa menimpa seorang laki-laki melainkan ujian dan cobaan yang datang berupa wanita. Makanya kita harus berhati-hati. Nah, kalau seandainya kita sudah berdoa, lalu kemudian kita sudah luruskan niat untuk menikah, maka langkah yang ketiga adalah berusaha untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki Allah Subhanahu wa taala itu luas. Dan insya Allah Allah akan mudahkan, dan kita tunggu antum secepatnya untuk melangsungkan pernikahan ya. Insya Allah ya. Ustaz, kalau anak sudah punya niat, kemudian juga Allah sudah mudahkan dalam masalah uang panai lah istilahnya.
Sudah bagus, lebih bagus dari salah satu ya. Tapi agak sedikit keraguan-keraguan dalam hati ketika anak menikah nanti walimah, karena anak belum punya pekerjaan. Ada sedikit was-was syaitan bagaimana kelanjutan. Takut nanti tidak bisa menafkahi istri begitu. Iya Ustaz. Sebenarnya ini gangguan setan dan bisikan-bisikan setan. Setan inginkan supaya seorang pemuda itu menunda-nunda pernikahan, lalu kemudian dia lebih dekat dengan fitnah. Dan setan itu selalu membisikkan, dan bisikan itu datang dari manusia dan jin. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi ditiupkan dan dibisikkan di dada manusia dari jin, dari kalangan jin dan manusia. Kita harus meyakini bahwa Allah itu Razzaq, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu Maha Pemberi rizki. Tauhid kita tentang rububiyah Allah ternyata masih lemah kalau begitu. Kita tahu bahwa rizki ini Allah sudah tentukan. Bahkan dalam Al-Quran ayat berbicara tentang konteks pernikahan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau seandainya mereka miskin, Allah Subhanahu wa taala akan kayakan mereka, cukupkan mereka. Secara matematis, rizki itu kan setiap orang datang dengan rizkinya masing-masing. Nah, kalau dia menikah, lalu kemudian menikahi seorang wanita yang dia nikahi juga membawa rizki sebagaimana dia punya rizki. Nah, kalau Allah pertemukan mereka, insya Allah ini menjadi pembuka rizki. Boleh jadi rizki wanita itu lewat tangan kita. Cuma jangan kita ini ditakut-takuti oleh syaitan. Ya. Kuatkan hati, tekadkan, bulatkan hati kita bahwa sesungguhnya kita menikah menjaga kehormatan, nanti Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, 3 kelompok manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Salah satunya adalah an-nakihu alladzi yuridu afaf. Orang yang menikah tujuannya karena ingin menjaga kehormatan. Jangan lagi ada rasa khawatir seperti itu. Kita punya Allah Rabb yang Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Betapa banyak orang-orang yang belum punya apa-apa sebelum menikah, tapi setelah menikah Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Iya. Iya, kira-kira sudah bisa dipahami ini? Iya, kita tunggu antum segera. Iya. Jadi antum akan meninggalkan zona nyaman, jadi jomblo, dan sesungguhnya jomblo juga tidak nyaman. Ini segera mengakhiri waktu jomblo ini, dan antum akan banyak beribadah dengan pernikahan. Nasihat saya secara pribadi kepada saudara-saudara ini, kepada para pemuda, Anda jangan takut untuk menikah. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Razzaq, pemberi rizki. Saat kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah memohon dan meminta rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meluruskan niat tujuannya karena ingin menjaga kehormatan, sembari berusaha untuk mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima permohonan kita dan mendengar dan Maha mengetahui apa yang ada pada hati kita. Insya Allah apa yang kita inginkan akan segera tercapai. Dan jangan lupa, insya Allah kita akan ketemu dalam edisi selanjutnya, masih seputar pernikahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya terima kasih atas bincang-bincang ini, dan oke, kita doakan supaya antum bisa segera menikah, insya Allah. Amin.